Shalom, selamat pagi. Siap untuk tanggal 5? Mau dilantik? Oke. Ketika saya menyiapkan ini, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya untuk nonton film yang saya pernah dapat dari teman. Tentang seseorang polisi. Sebetulnya karena dia dari kecil, dia tidak sadar. Dia waktu kecil papanya meninggal, dia tidak bisa terima. Dia merasa Tuhan itu nggak real. Dia marah banget ketika dia masuk jadi polisi. Dia itu melihat kebetulan dia jadi polisi yang akan melihat banyak korban kecelakaan. Jadi dia makin gak bisa terima, dia terbelenggu dengan semuanya. Walaupun dia akhirnya dapat jodoh yang sangat baik dari Tuhan dan dia happy, tapi ketika dia tidak tahan dengan semua belenggu, kesakitan dan semuanya, akhirnya dia itu puji Tuhannya ketemu dengan seorang coach yang bilang sama dia, apapun kalau engkau lewati ini semua cuma bisa bersama Yesus. Gak bisa yang lain. Tapi dia terus akhirnya dia gak tahan dengan kekuatan sendiri. Dia tidak percaya sama Tuhan. Dan dia itu akhirnya dia jatuh dalam kemabukan. Minum terus dan main perempuan. Sampai satu hari dia benar-benar cari Yesus dan dia dibebaskan. Saya mau mulai dari ini dulu karena judulnya Tuhan bilang break every chain. Kita ini masih punya kesempatan beberapa hari, Tuhan pengen benar-benar beresin kita semua. Dan Tuhan ingatkan saya bahwa Tuhan tidak ada yang terlalu sulit. Tidak ada yang terlalu sukar. Sekalipun udah tahunan, sudah kayak apapun, Tuhan bisa hari ini. Ketika engkau mau, waktu dia lepasin semua minumannya, wine semua yang membuat dia mabuk-mabuk. Dia minta Tuhan dan dia disembuhkan. Dan benar-benar Tuhan cuma mau bilang gini, sebelum tanggal 5 sebelum dilantik. Tuhan benar-benar kemarin kan sudah mulai Panglima benar-benar bawa sampai peperangan, sampai lepaskin kutuk, sampai lepasin kemiskinan, sampai pentahiran yang ajaib, sampai macam-macam, sampai dengan suara Tuhan. Tuhan bilang masih kalau ada beberapa yang engkau mungkin tidak ikut waktu ada seminar itu, pelepasan. Tapi kalau masih ada, ayo hari ini kita bebaskan, minta Tuhan bebaskan. Saya ingat, saya punya anak rumah Shalom sebelumnya. Saya begitu dia mau selesai kelas 12, saya baru tahu dia masih benci sama Tuhan. Hanya gara-gara waktu mamanya dipanggil pulang, dia gak terima. Bayangin dia di tengah-tengah kita, dia benci sama Tuhan. Kemarin saya ngajar STT, ada juga yang benci sama Tuhan. Saya mau katakan kita benci sama Tuhan, kita yang rugi. Karena Tuhan bisa bilang batu untuk menyembah dia. Tapi berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan masalah. Tapi percaya bahwa Tuhan bisa bebaskan kita. Oke, next. Kita tahu bahwa Roma 7 ayat 19 sampai 23. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang didiam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Next. Kalau ayat ini coba kita lihat, apa yang saya mau kehendaki yang lakukan yang baik, malah yang kulakukan yang jahat. Itu yang sering terjadi. Karena kita tahu ada kutuk, kita tahu ada semua keeroran di inner child, masih ingat masa ada di subconscious mind yang membuat kita melakukan yang jahat. Lalu dikatakan bukan aku lagi yang perbuatnya tapi dosa yang di dalam diriku, ya. Dan kalau di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Padahal baca firman setiap hari, suka hukum Allah. Tapi ada anggota-anggota tubuh itu melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku.
yaitu aku jadi tawanan hukum dosa. Hari ini Tuhan katakan, gak ada yang impossible buat Tuhan. Dan saya melihat tahun ini semua dosa lagi dikeluarkan, dimunculkan semua. Jangan ditutupi lagi, tapi diberesin sama Tuhan. Next. Tuhan mau kita lepas dari semua belenggu. Yang saya diingetin sama Tuhan adalah belenggu kesakitan kayak tadi Jonathan. Belenggu masa lalu, kita tahu kita sudah bahas ini tentang bayangan masa kecil. Dan tentang belenggu apa? Tidak percaya. Siapa yang sampai hari ini masih tidak percaya sama Tuhan. Tidak percaya dengan lawatan, tidak percaya dengan apa yang dikhotbahkan, tidak percaya apa yang diserukan. Ada belenggu kesombongan, penyesalan, kemiskinan. Kemarin sudah diomongin. Ketidakmampuan menolak dosa kata Tuhan. Ada kayak begini, kayak kompromi sama dosa, merasa nggak kuat. Enggak, kita ini ditentukan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Roh yang di dalam diri kita ini jauh lebih besar dari segala roh yang di dunia ini. Jadi kita harusnya bisa bebas, dan ada lagi belenggu kebebalan, kenajisan. Kita nggak bisa masuk ruang Maha Kudus kalau kita masih jatuh bangun di dalam kenajisan. Itu cuma baru di pelataran. Tadi kalau lihat di Mahanaim ya, itu sangat jelas. Awalnya terima kasih kita semuanya di pelataran, kita basuh. Biasanya diiniin. Karena banyak bawa orang ini. Lalu kita mulai bernubuat, Joshua ajak bernubuat. Ajak bermazmur, itu masuk ruang kudus. Dan 7 roh Allah mulai bergerak di situ. Dan kita tahu itu ada kaki Dian kalau di ruang kudus. Tapi kalau kita gak kudus, kita gak bisa masuk lagi ke ruang Maha Kudus. Kita tahu kenapa kita jadi sidang ilahi. Karena kita nyembah presiden. Kita sudah tidak mikirkan lagi utang gue berapa ya, masih belum bayar. Aku belum ngerjain ini, belum ngerjain. Balasnya salah, enggak, kita sudah nyatu dengan Tuhan. Dan sebetulnya kita sudah diajarkan Tuhan. Jadi hari ini saya mau katakan, mari kita sebelum ulta dan sebelum dilantik, benar-benar beresin lagi belenggu apapun, minta dipotong, digunting dan semuanya ditahirkan. Ya, next. Saya cuma mau ingetin aja ada di dalam Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai 24, singkat aja, bahwa bagaimana waktu Paulus dan Silas baru aja loh selesai mengeluarkan orang dari Rotenung. Dari Rotenung karena perempuan itu ngikutin dia terus sampai dia udah lepaskan, next. Kita tahu dia tiba-tiba dibawa masuk penjara, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Bukan diagung-agungkan, dimasukkan ke penjara menghadapi tantangan. Dan kepala penjara masukannya itu enggak tanggung-tanggung, masuk bagian dalam dan mereka dipasung. Jadi berarti kalau kita habis pelayanan tapi harus melewati sesuatu yang gak enak, itu bukan Tuhan gak di situ. Tapi kalau memang kita hadapi, kita lihat Paulus dan Silas. Ya, next. Bagaimana Paulus dan Silas di tengah malam walaupun dipasung, walaupun dia di bagian penjara bagian dalam gak bisa kabur kalau menurut pikiran dia sendiri. Tapi dia itu berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain sampai mendengarkan mereka. Saya percaya dia nggak nyanyi pelan-pelan berdua, keras-keras sekeras-kerasnya sampai seluruh pidana ya, orang-orang pidana itu mendengarkan mereka. Akan tetapi tiba-tiba Tuhan rekayasa, gempa bumi yang hebat terjadi, dan sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kalau Tuhan bawa kita terus nyembah dan nyembah, yuk jangan terjebak dengan ada di pelataran terus waktu penyembahan pribadi. Karena apa? Kita gak bebas-bebas dari belenggu itu. Muter lagi minta ampun, muter lagi minta ampun yang salah, jatuh lagi dalam dosa, minta ampun lagi. Karena kan di pelataran itu ada pembasuhan. Ada pembasuhan sama ada korban bakaran. Jadi kita masuk lagi dan masuk lagi. Dan kita tahu dari kisah Paulus dengan Silas, bagaimana belenggu itu terlepas. Bagaimana akhirnya Tuhan lakukan sesuatu bahwa terjadi gempa bumi
Dan semua pintu terbuka. Ya, sampai kepala penjaranya bertobat dan seisi keluarganya bertobat. Apapun yang kita lewatin pasti ada sebuah tujuan Tuhan. Yaitu ujungnya tetap akan ada lawatan jiwa-jiwa. Kalau kita berespon dengan benar. Next. Bahwa yuk pagi hari ini saya gak khotbah lama. Tapi saya mau katakan datang ke Yeshua HaMasiah. Karena saya tanya Tuhan terus, Tuhan tuh mau gini. Aku mau lepaskan semua rantai belenggu dari semua Mahanaim. Nanti kita berdoa berdua. Temennya bantuin. Omongin kalau ada masih belenggu. Kita mau minta dibebaskan hari ini. Gak tahu caranya gimana. Biarkan Tuhan take over semuanya. Ya, jadi dan Yakobus 4 ayat 8a mengatakan mendekatlah kepada Tuhan. Apapun dosa kita, separah apapun, maka dia akan mendekat. Ya, masuk terus dalam penyembahan biar dibasuh dan dibakar. Semua belenggu, semua kelemahan dan dosa diberesin sama Tuhan. Kita ketemu lagi nanti hari Sabtu. Tapi kita benar-benar mengerti Tuhan kasih kesempatan lepas dari belenggu. Boleh saya minta berdua berhadap-hadapan. Yuk kita tindakan iman. Kita bisa pegang kaki teman. Kita bisa pegang bilang, aku katakan engkau lepas dari semua belenggu apapun. Belenggu kemarahan, belenggu penyesalan apapun. Belenggu yang gak bisa ngerti maksudnya semuanya ini. Mari kita beresin.